Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat ini Quran begitu tegas supaya zakat yang diberikan oleh muzaki kepada yang mustahak itu tepat sasaran. Jika kita di luar dari yang 8 ini, maka kita tidak berhak menerima zakat. Kalau yang terlanjur dibagi, katakan saya tidak berhak menerima zakat. Berikan itu kepada yang berhak. Itulah gunanya Al-Quran berbicara tegas tentang ini. Siapakah kelompok yang 8? Yang pertama tentu saja orang-orang yang disebut dengan fakir. Orang yang fakir ini adalah orang yang sungguh-sungguh patut dibantu, yang mereka susah untuk bisa bertahan hidup, yang kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak. Betul-betul ini perlu dibantu. Kalau tidak dibantu, mereka susah untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah orang-orang yang miskin, yang kadang ada, kadang tidak, yang tidak cukup antara yang masuk dengan apa yang harus mereka keluarkan. Dan yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang mengurusi administrasi penerimaan dan pemberian zakat kepada orang-orang yang mustahak. Inilah yang disebut amil. Sedangkan yang keempat, orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang mu'allaf, yang Allah lembutkan hatinya, yang mungkin ketika dia menjadi mu'allaf, dia banyak mengorbankan apapun, harus terpisah dari keluarganya, dijauhkan dari tetangganya dan teman-temannya, dan dia harus dibantu dengan penuh kasih sayang. Makanya mereka dapat bantuan, termasuk orang yang mustahak. Tapi tentu saja orang yang mu'allaf ini tidak seumur hidup mendapatkan zakat. Ini adalah proses-proses awal dia memahami Islam, perjuangan-perjuangan awal. Dan yang kelima, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah wafir riqab. Apa itu ar-riqab? Orang-orang yang perlu dibantu, siapa saja yang mau melepaskan perbudakan. Yang sekarang mungkin sudah tidak ada lagi perbudakan itu. Dan selanjutnya yang ke-6 adalah orang-orang yang dililit hutang, al-gharimin, yang kalau melihat dari penghasilannya dia tak mampu lagi membayar. Walaupun dia kumpulkan uang tak bisa, karena yang dikumpulkan habis untuk dimakan sehari-hari. Inilah orang yang dililit hutang. Tapi hutangnya hutang untuk sembako, 9 bahan pokok, gak sanggup lagi beli beras, gak sanggup lagi beli minyak. Ini yang mendapatkan zakat ini. Bukan orang yang berhutang karena dia kredit rumah, bukan. Kredit mobil mewah, bukan. Karena itu mereka berhutang juga, tapi karena mereka mampu. Berbeda dengan al-gharimin, orang-orang yang hutang karena tak mampu membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berikutnya yang ke-7, orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak orang salah paham. Karena definisinya berjuang di jalan Allah, semua ustadz dikasih, karena ustadz itu katanya berjuang di jalan Allah. Padahal tidak. Kalau ada ustadz yang menerima zakat bukan karena ustadznya, tapi karena dia fakir, karena dia miskin. Ya, yang fisabilillah ini harus betul-betul memang fakir, dia membutuhkan. Kalau pada masa Rasulullah, orang yang ikut perang, yang harus meninggalkan anak, istri, keluarga ditinggalkan untuk perang. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan, tidak mampu dia pulang kampung, sementara dia butuh untuk pulang, melakukan perjalanan. Tentu perjalanan ini banyak. Apakah perjalanan sedang dalam studi, atau perjalanan sedang dalam
belajar yang tidak mampu membayar SPP yang sudah menunggak berbulan-bulan. Inilah 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ada pertanyaan yang sering muncul, bagaimana kalau saya berzakat fitrah kepada keluarga